Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni, wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih, dan mereka ashabul hadis tidak meyakini adanya penyerupaan bagi sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Fayaquluna innahu khalaqa adama biyadih, dan mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dengan tangannya, kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza min qail, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam firman-Nya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Wala yuharrifuna al-kalama an mawadhi'ihi, dan mereka ahlul hadis, mereka tidak melakukan tahrif terhadap firman Allah dari makna yang sebenarnya. Bihamlil yadaini ala ni'mataini awil quwwataini, dengan cara membawa lafaz kedua tangan Allah kepada kedua nikmat atau kedua kekuatan. Tahrifal Mu'tazilah wal Jahmiyah, seperti tahrifnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ahlakahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Wala yukayyifunahuma bikayfin aw yushabbihunahuma bi aidil makhluqina tashbihal musyabbihah, dan mereka juga ahlul hadis tidak bertanya tentang bagaimana kaifiyah, bagaimana bentuk tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu, au yushabbihunahuma bi aidil makhluqina, juga mereka tidak menyamakan kedua tangan Allah itu dengan kedua tangan makhluk, tashbihal musyabbihah, sebagaimana penyerupaan yang dilakukan oleh kelompok musyabbihah. Khadalahumullah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Ikhwan wa akhwat, kita telah membaca kalimat ini pada pertemuan yang lalu dan kita telah menjelaskan sebahagiannya. Di sini kita tambahkan bahwasanya di antara kelompok yang menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu ada dua kelompok yang paling berbahaya, yang kelompok-kelompok yang lainnya yang tersesat ikut di dalamnya atau merupakan bagian darinya. Di antaranya adalah kelompok musyabbihah. Kelompok musyabbihah yang disinggung oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah di sini. Apa itu kelompok musyabbihah? Kelompok musyabbihah adalah orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tetapi mereka juga menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana Al-Imam As-Sabuni mengisyaratkan pada kalimat beliau, yushabbihunahuma biaidil makhluqina tashbihal musyabbihah. Mereka menyerupakan kedua tangan Allah Azza wa Jalla itu dengan tangan makhluk, sebagaimana penyerupaannya kelompok musyabbihah. Nah, maka musyabbihah sekali lagi adalah orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tetapi mereka juga menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk, dengan sifat-sifat makhluk. Jadi kalau Allah itu mendengar, mereka yakin ya Allah mendengar, tetapi dalam pandangan mereka mendengarnya Allah itu sama dengan mendengarnya si fulan. Allah mempunyai penglihatan, ya Allah melihat, tapi dalam pandangan mereka bahwa Allah melihat itu sama dengan melihatnya si fulan. Begitu apa madhabnya musyabbihah. Padahal sebagaimana telah dimaklumi bahwa ahlu sunnati wal jamaah berjalan di atas kaidah yang agung, kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri firmankan di dalam ayatnya surat Asy-Syura. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kalaupun ada pendengaran, maka pendengaran itu tidak akan mungkin serupa dengan Allah, pendengaran Allah. Adapun sifat melihat, maka penglihatan itu tidak mungkin serupa ya dengan penglihatan Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menafikan kesamaan dengan makhluk. Allah meniadakan kesamaan dengan makhluk. Artinya tidak ada satupun pada makhluk itu sama dengan Allah, dan tidak ada satupun sifat pada Allah itu sama dengan makhluk. Meski mungkin secara bahasa kadang-kadang kita bisa mengatakannya sama secara bahasa, artinya nama, misalnya mata, ya mata secara bahasa, tapi hakikatnya penglihatan itu berbeda. Pendengaran ya bisa, makhluk mendengar, Allah mendengar, tapi hakikatnya tidak sama. Kenapa? Karena kaidah yang agung yang Allah firmankan, yaitu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan lasna nusyabbihu wasfahu bisifatina. Kita tidak menyerupakan Allah, kita tidak menyerupakan sifat-sifat Allah bisifatina, dengan sifat-sifat kita. Itu tidak ada dalam madhab ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa ya ikhwan? Karena hakikatnya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, itu artinya Allah itu menjadi apa? Menjadi benda. Ya. Maka orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, hakikatnya dia menyembah berhala. Maka dari itu Al-Alama Ibnu Qayyim pun mengatakan innal musyabbiha abidul authan. Sesungguhnya kelompok musyabbihah itu hakikatnya mereka menyembah berhala.
Karena kalau dikatakan bahwa pendengaran Allah sama dengan makhluk, penglihatan Allah sama dengan makhluk, tangan Allah sama dengan makhluk, dan seterusnya, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Dia menyembah berhala, dia menyembah sesuatu yang sama dengan makhluk. Maka hakikatnya dia menyembah apa? Berhala. Nah, mafhum ya? Baik. Sebab itu ikhwan, ya, pada prinsipnya, kenapa kalau kita melihat kitab-kitab para ulama di zaman-zamannya Al-Imam Al-Muzani, di zamannya Al-Imam Al-Humaidi, ya, di zamannya Al-Imam Ahmad, di zamannya Al-Imam As-Sabuni, ya, di generasi-generasi tersebut, kenapa kita melihat para ulama dalam kitab-kitab akidah banyak membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah? Karena memang pada zaman-zaman tersebut fitnah, penyelewengan, penyimpangan yang paling banyak terjadi adalah dalam hal-hal nama-nama dan sifat-sifat Allah, penyimpangan-penyimpangan akidah. Maka para ulama bangkit untuk membantah mereka dengan menulis kitab-kitab akidah yang berbicara dalam bidang tersebut, menetapkan prinsip-prinsip akidah yang benar. Ya, naam. Kemudian Al-Imam Al-Muzani misalnya, beliau pernah berkata dalam permasalahan ini bahwa jalla anil mathil wala syabiha lahu wala adila, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, ya, dari semisalnya, anil mathil, sangat maha mulia dari semisal, sesuatu yang semisal dengan Allah, wala syabiha lahu wala adila, dan apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah maupun tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita melihat akidah ahlu sunnah, akidah para salaf yang telah mengambil akidah mereka dari para sahabat, ya, itu rata-rata mereka mempunyai akidah yang sama, mempunyai ucapan-ucapan yang sama dalam permasalahan akidah. Nah, kita tidak dapati penyelewengan-penyelewengan pada zaman mereka. Kita baru mendapati adanya musyabbiha, adanya mu'attilah, ya, dan seterusnya itu pada zaman setelah mereka, ya, setelah apa namanya, para sahabat, ya. Kemudian setelah di zamannya ketika manusia sudah menyibukkan diri mereka dengan mempelajari ilmu filsafat, ya, mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah mulai terjadi kerancuan-kerancuan dalam permasalahan akidah. Kenapa? Karena mereka memahami nas-nas yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan apa? Dengan akal, dengan akal. Padahal para ulama telah mengatakan kepada kita bahwasanya ma'rifatullahi ta'ala wa sifatihi, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu bin naqli wala bil aqli, yaitu dengan nas, bukan dengan akal. Tetapi ketika manusia menyimpang dari nas, meninggalkan nas, bertumpu pada akal, bertumpu pada logika, maka disitulah telah terjadi penyimpangan. Maka sekali lagi kita katakan, para ulama mengatakan kepada kita bahwasanya ma'rifatullahi ta'ala wa sifatihi bin naqli wala bil aqli, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya itu dengan nas, bukan dengan apa? Bukan dengan akal. Baik. Kemudian kelompok yang kedua kelompok yang kedua yaitu kelompok Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah. Apa itu kelompok Mu'attilah? Kelompok Mu'attilah adalah orang-orang yang menafikan serta mengingkari, ya, mereka menafikan serta mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, Mu'attilah adalah kelompok orang-orang yang menafikan serta mengingkari sifat-sifat Allah. Permasalahannya, kenapa mereka bisa mengingkari sifat-sifat Allah? Kenapa mereka bisa menafikan sifat-sifat Allah? Tujuan mereka itu baik asalnya. Baiknya itu ketika mereka membaca ayat-ayat Allah seperti apa namanya?
yadullahi mabsutatan, ya, tangan Allah itu terbuka, ya, atau seperti apa namanya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa wa huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka kelompok Mu'attilah mereka kemudian terbayang dalam pemikiran mereka, kalau Allah itu mendengar dan melihat, berarti ini sama dengan makhluk. Nah, makhluk itu mendengar dan melihat. Sehingga begitu juga ketika mereka membaca nas yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu bersemayam di atas langit, ya, beristiwa di atas arsy, maka mereka terbayang dalam pemikiran mereka, dalam benak mereka, berarti istiwanya Allah itu sama dengan istiwanya makhluk, ya. Begitu juga ketika mereka membaca nas bahwa Allah itu turun ke langit dunia, maka mereka mengatakan kalau Allah turun berarti ini sama dengan makhluk, makhluk juga turun. Maka ini tidak mungkin. Allah harus disucikan dari sifat-sifat yang seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak boleh sama dengan makhluk. Paham gak ya, ikhwan? Paham maksudnya? Jadi tujuan mereka itu tadinya adalah ingin mensucikan Allah dari keserupaan Allah dengan makhluk. Paham ya? Jadi mereka mengatakan tidak mungkin Allah itu turun, karena kalau turun itu makhluk, makhluk itu turun. Tidak mungkin Allah punya tangan, karena kalau punya tangan itu makhluk, makhluk punya tangan. Tidak mungkin Allah itu mendengar, karena kalau punya pendengaran itu makhluk, makhluk itu mendengar. Sebab itu nas-nas yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah harus mereka tahrifkan kepada makna yang lain. Harus mereka palingkan kepada makna yang lain. Supaya apa? Supaya dalam pandangan mereka tidak ada kesamaan dengan makhluk. Paham? Mahfum ya ikhwan? Akhirnya apa? Akhirnya mereka terjatuh dalam Mu'attilah. Mu'attilah itu mereka akhirnya mengosongkan nama dan sifat-sifat Allah itu. Artinya tidak ada. Allah tidak bersifat dengan yang demikian. Kalau tangan sudah ditakwilkan kepada rahmat, berarti tidak ada lagi sifat yang namanya tangan. Iya. Kalau misalnya turun itu sudah dinafikan kepada yang turun adalah rahmat Allah, maka berarti Allah tidak ada lagi apa? Sifat yang namanya turun. Berarti akhirnya mereka ini namanya apa? Mu'attilah. Paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Baik. Tetapi persoalan yang paling prinsip adalah mereka terjatuh dalam pemahaman demikian itu karena mereka telah terbayang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dengan bayangan makhluk. Dengan bayangan apa? Makhluk. Maka dari itu kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan pendengaran bagi Allah, ketika menetapkan penglihatan bagi Allah, Allah berikan kepada kita kaidah bahwa pendengaran itu tidak sama dengan makhluk, penglihatan itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami' al-basir. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam kondisi Allah itu mendengar dan Allah itu melihat. Artinya penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Kalau kaidah ini kita pegang, maka kita akan memahami semua nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kita tidak membayangkan makhluk. Kita tidak membayangkan makhluk. Jadi kalau Allah mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu turun ke langit dunia, kita tidak membayangkan bahwa turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Kenapa? Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Ketika Allah mengatakan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu maha mendengar, kita harus memahami bahwa pendengaran Allah itu tidak sama dengan makhluk. Maka dari itu kita apa? Kita tidak perlu susah-susah untuk mencari makna-makna yang lain daripada kalimat-kalimat tersebut. Ya, mafhum ya ikhwan? Karena kalau kita membayangkan bahwa Allah itu sama dengan makhluk, akan ada sejumlah teori yang kita lakukan untuk mendukung pemahaman kita itu. Nah, semakin banyak kita membuat teori, maka semakin menyimpang kita. Misal begini, kalau kita membayangkan ya, Allah itu sama dengan makhluk. Nanti kita katakan ketika Allah turun ke langit dunia, lalu kita pikir bahwa mungkin seperti si fulan yang turun dari tangga misalnya, atau turun dari rumah misalnya, maka kita mengatakan nggak bisa kayak gitu, karena nanti kalau si fulan turun dari lantai 2 ke lantai 1 berarti lantai 2-nya kosong.
Tidak ada dia di situ lagi, kecuali dia bisa memiliki ilmu apa? Ilmu kanuragan dalam kisah-kisah tutur tinular. Itu satu orang bisa menjadi 4 misalnya, berarti yang satu turun, yang satu tetap di atas gitu kan. Nah, selama dia masih satu, maka begitu dia turun tempat itu jadi kosong, ya kan? Tidak mungkin, itu satu. Yang kedua, ketika dia turun di Thoriqul Huda, berarti nanti di Istiqlal nggak ada orang. Masa dia bisa banyak kayak gitu? Paham ya? Lalu apa? Oh, ini tidak mungkin. Maka dia buat teori, dia buat sejumlah teori. Kenapa? Dia terjebak dengan pemikirannya sendiri. Jadi dia berkutat dalam pemikirannya. Dia berpikir, kemudian dia buat kaidah untuk membantah pemikirannya. Begitu. Dia pikir lagi, dia buat kaidah untuk membantah pemikirannya. Akhirnya dia berkutat dalam pemikirannya. Mafhum ya, ikhwan? Tapi kita katakan tidak seperti itu. Kita katakan Allah tidak seperti itu. Kenapa Allah tidak seperti itu? Karena Allah tidak sama dengan apa yang Anda pikirkan. Ya. Kalau Allah tidak sama dengan apa yang Anda pikirkan, khalas, kita nggak perlu berkutat dalam pemikiran kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Mafhum sampai di sini ya, ikhwan? Nah, kemudian di dalam ya Mu'attilah ini ada 2 kelompok yang bahaya. Ada 2 kelompok yang bahaya dalam kelompok Mu'attilah. Yaitu yang pertama adalah kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah yang disinggung oleh Al-Imam As-Sabuni di sini, kata beliau, yaitu apa? Bihamlil yadaini ala ni'mataini awil quwataini tahrifal mu'tazilati wal Jahmiyah. Ya. Ya, mereka melakukan tahrif terhadap kalam Allah dari tempatnya dengan membawa makna kedua tangan pada kedua nikmat atau kedua kekuatan, sebagaimana ya tahrifnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, kita katakan kelompok yang paling berbahaya di dalam Mu'attilah ini salah satunya adalah Jahmiyah. Yang pertama Jahmiyah. Apa itu Jahmiyah? Jahmiyah adalah mereka meniadakan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka hanya menetapkan zat bagi Allah. Ya, mereka hanya menetapkan zat bagi Allah. Naam. Jadi menurut Jahmiyah, Allah itu tidak punya nama-nama dan tidak punya sifat-sifat. Tapi zat Allah ada. Zat Allah ada. Begitu. Paham ya? Ada zat tapi tidak ada nama dan tidak ada apa? Sifat. Itu menurut Jahmiyah. Naam. Jadi mereka akidah ini itu akidah al-adam. Akidah ini yang sering bawa-bawa oleh sekelompok orang, ya, orang-orang yang telah terrasuki pemikiran Maturidiyah, pemahaman Maturidiyah. Jadi mereka mengatakan Allah itu ada tapi tidak ada. Al-adam. Hakikatnya Allah itu tidak ada. Kenapa ya? Ada nama, ada zat, tidak ada nama, tidak ada sifat. Jadi Allah itu sesuatu yang ya dia yakin ada, tapi hakikatnya yang tidak ada. Tidak ada nama, tidak ada sifat begitu. Nah, ini akidah Maturidiyah. Akidah apa? Maturidiyah. Orang-orang Maturidiyah dia terjangkiti penyakit apa? Jahmiyah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, Jahmiyah mengatakan bahwa Allah itu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Tapi zat Allah ada nggak? Ada. Zat Allah itu ada. Ya, zat Allah ada, tidak punya nama, tidak punya sifat. Jadi Allah itu al-adam. Allah itu ada tapi tidak ada. Allah ada tapi tidak ada. Akhirnya puyeng, ya, pusing sendiri. Ya, dia menyembah sesuatu yang tidak ada, yang kosong dari nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Taib. Yang kedua, kelompok yang kedua dari kelompok Mu'attilah ini adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Ya, mereka menetapkan ya suatu nama bagi Allah, namun mereka menolak sifat secara keseluruhan. Mereka menetapkan nama bagi Allah, tapi mereka menolak sifat. Jadi Allah itu punya nama tanpa sifat. Kelompok Mu'tazilah itu mereka mengatakan Allah punya nama tanpa sifat. Yani Allah itu memang punya nama As-Sami', itu nama Allah. Tapi Allah tidak punya sifat mendengar. Gitu. Ya, padahal ini menyelisihi kaidah yang kita sampaikan ya. Kaidah yang kita sampaikan di awal adalah
nama-nama Allah itu adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa nama-nama Allah iya, tapi tidak ada sifat. Dia menolak sifat-sifat Allah. Dia menetapkan nama Allah namun dia menolak sifat Allah. Jadi Allah mempunyai nama As-Sami', Allah mempunyai nama Al-Basir. Tetapi apa? Allah tidak punya sifat melihat, Allah tidak punya sifat mendengar. Naam. Mafhum ya ikhwan? Nah itu menurut apa? Menurut Mu'tazilah. Maka kita katakan ya ini juga keliru. Ini juga keliru. Kenapa? Karena kalau Allah punya nama tidak punya sifat, maka sesuatu yang dia menyembah sesuatu yang tuli buta, yang tidak punya kudrah, tidak punya kemampuan. Ya. Nah, ini batil. Ini tentu apa? Batil. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, akidah yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang oleh ashabul hadis, yaitu mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi mereka mengingkari adanya penyerupaan. Mereka juga tidak memalingkan makna tersebut dari makna yang sebenarnya. Mereka juga tidak bertanya tentang bagaimana bentuk nama dan sifat Allah itu. Apa yang mendorong mereka seperti itu? Ya, diantaranya yang mendorong mereka seperti itu adalah karena mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dengan sesuatu yang dipahami oleh manusia, oleh makhluk. Dan mungkin Allah berfirman dengan sesuatu yang tidak dipahami. Jadi kalau Allah berfirman dengan telinga, dipahami enggak? Misalnya As-Sami', pendengaran, dipahami enggak? Dipahami. Allah berfirman dengan penglihatan, dipahami enggak? Dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling tahu tentang Allah itu Allah. Yang paling tahu tentang Allah itu apa? Allah. Tidak ada manusia yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu manusia pun tahu tentang Allah itu kalau diberitahu oleh Allah. Ya. Nah ini Allah beritahu kepada kita bahwa Allah itu As-Sami', Allah beritahu kepada kita bahwa Allah itu Al-Basir, Allah beritahu kepada kita bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, lalu kita mencoba untuk lebih tahu dari Allah. Mencoba untuk lebih tahu dari mana? Dari cara mentakwilkan, ya, memalingkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah beritahu kita itu kepada makna yang lain. Nah, ini keliru. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu beliau pernah berkata begini, bahwa fa innahu subhanahu a'lamu binafsih. Sesungguhnya Allah, kita menetapkan nama dan sifat Allah itu sebagaimana adanya, ya, tanpa melakukan penyerupaan, tanpa bertanya tentang bagaimana bentuknya. Itu kenapa? Karena fa innahu subhanahu a'lam binafsih. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya, lebih tahu tentang Allah. Itu yang pertama. Wa bi ghairi fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya daripada yang lain. Wa asdaqa qila wa ahsanu haditha. Dan Allah itu adalah lebih baik lebih benar ucapannya dan lebih baik perkataannya. Karena Allah berfirman dengan sesuatu itu yang paling baik, ya, yang bisa dipahami. Bisa dipahami. Jadi kalau Allah berbicara dengan sesuatu yang paling baik, yang paling dipahami, maka kalau manusia tidak mampu untuk memahaminya, kita katakan bahwa Allah lebih tahu daripada kita tentang itu. Jadi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Sudah. Kita bertanya bagaimana bentuknya, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya tidak sampaikan kepada kita bagaimana bentuknya. Mafhum di situ? Paham ya? Jadi misalnya Allah katakan begini, Allah berfirman, ya, ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqatu biyadayya. Hei iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Allah beritahu, Allah yang lebih bagus ucapannya, Allah yang lebih benar ucapannya, Allah yang lebih tahu tentang dirinya, mengabarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan iblis dengan tangan, tapi Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimana bentuk tangan Allah. Paham ya ikhwan? Maka kita tetapkan apa yang diberitahu oleh Allah saja. Kita tidak bertanya tentang apa yang tidak diberitahu oleh Allah. Kenapa? Allah lebih tahu tentang Allah daripada diri Allah Azza wa Jal, daripada selain Allah Azza wa Jal. Begitu. Mafhum ya ikhwan? Sampai di sini paham ya? Baik.
Sebelum ana bacakan kalimat berikutnya, antum paham di sini? Ya. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni, wa qad a'ada Allah Ta'ala ahla sunnati min tahrifi wat takyifi wat tashbih wa manna 'alaihim bit ta'rifi wat tafhim hatta salaku subul at-tauhid wat tanzih wa tarakul qawla bit ta'til wat tashbih wattaba'u qaulallahi azza wa jal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, dan Allah Ta'ala telah menjaga ahlu sunnati wal jamaah dari tahrif. Nanti kita sebutkan apa itu tahrif. Dari tahrif, dari takyif, dari tashbih. Allah telah menjaga ahlu sunnati wal jamaah dari tahrif, takyif, tashbih. Ini istilah-istilah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa manna 'alaihim bit ta'rifi wat tafhim. Dan Allah telah memberikan anugerah kepada ahlu sunnati wal jamaah dengan pengertian yang benar dan pemahaman yang benar. Hatta salaku subula at-tauhid wa tanzih, sehingga mereka menempuh jalan tauhid. Mereka menempuh jalan tauhid. Wa tarakul qaula bit ta'til wa tashbih, sehingga mereka berpaling dari pemahaman ta'til dan pemahaman tashbih. Wattaba'u qaulallahi azza wa jal, mereka mengikuti firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam kondisi Allah itu as-sami' al-basir. Naam. Baik. Mafhum ya ikhwan? Jadi ucapan Al-Imam As-Sabuni ini menerangkan kepada kita bahwa ahlu sunnah menempuh jalan yang telah dirahmati oleh Allah, jalan yang dianugerahkan oleh Allah. Ahlu sunnah menyelisihi kelompok-kelompok yang sesat, ya, sehingga mereka tidak melakukan tahrif, penyelewengan makna, wa takyif, tidak bertanya bagaimana bentuknya, tashbih, penyerupaan dengan makhluk. Ahlu sunnah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada mereka untuk menempuh jalan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, artinya Allah itu punya nama-nama tersebut namun esa, tidak ada kemiripan dengan satu makhluk pun, begitu. Ya, itulah jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnati wal jamaah. Mereka menempuh jalan itu karena berpegang teguh dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Penjelasan lebih lanjut tentang kalimat ini kita sampaikan di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Ini ana menyampaikan bahwa ya, nasihat ya, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi azza wa jalla tablughuhul ibl yuballighunihi la raqibtu minhu." Kalau seandainya aku tahu ada seseorang yang lebih alim daripada aku tentang kitabullah, yang jarak perjalanannya bisa ditempuh dengan unta, niscaya pasti aku akan bersegera untuk datang kepadanya. Artinya apa? Artinya orang sekaliber Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan sejumlah keutamaan dan kealimannya. Bahkan Ibnu Mas'ud termasuk ahli fikih dan alim di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sampai Abu Musa al-Ash'ari mau mengingkari orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah di masjid, itu harus tunggu fatwa Ibnu Mas'ud. Ya, harus tunggu fatwa Ibnu Mas'ud. Namun Ibnu Mas'ud dengan girohnya, semangatnya yang tinggi untuk menuntut ilmu, beliau mengatakan, walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi azza wa jalla tablughuhul ibl tuballighunihi la raqibtu ilaihi. Kalau seandainya aku tahu ada satu orang yang dia lebih alim daripada aku tentang kitab Allah,
yang walaupun dia itu terletak dimanapun yang bisa ditempuh dengan unta, pasti aku akan datangi dia. Kalau sekarang ini nggak bisa ditempuh dengan unta, tempuh dengan pesawat ya. Nah, antum tahu ada satu orang yang lebih alim, tempuh dengan pesawat, ya tempuhlah dengan pesawat untuk datang ke sana. Untuk apa? Mempelajari ilmu agama. Ini kita tempuh dengan perjalanan kaki ya, cuma sebentar, kadang-kadang malas ya, kadang-kadang harus urus anak ya, mau ke masjid, anaknya lagi ingusan ya, akhirnya bapaknya harus pergi beli tisu dulu ya, repot. Ini apa? Persoalan yang bahaya. Ada yang ingin katakan bahwa inilah giroh para sahabat dalam apa? Menuntut ilmu. Giroh para sahabat dalam menuntut ilmu. Semangatnya tinggi, motivasinya besar. Oleh sebab itu kalau kita, hendaklah kita punya motivasi yang besar, kita punya semangat yang tinggi dalam apa? Dalam kebaikan-kebaikan. Bukan hanya menuntut ilmu, dalam semua kebaikan. Hanya saja bab-bab menuntut ilmu itu bab-bab yang penting, karena orang yang menuntut ilmu itu hakikatnya orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Ya, dengan ilmu dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum, ila huna naktafi bihadzal dars. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.